Halo semuanya, sobat-sobat di Captain Hermawan. Kembali lagi dengan saya. Dengan di sini ingin berbagi seputar tentang ilmu hukum. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi di sini saya sama-sama belajar dan ingin berbagi seputar tentang tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan. Nah, untuk tujuan pemidanaan, bahwa pidana adalah suatu beban yang diberikan kepada pelaku yang dilakukan oleh negara untuk tujuan memberikan suatu nestapa atau suatu penderitaan. Nah, hal ini kita bagi dalam suatu teori. Kalau dalam hukum pidana itu ada sebuah teori yang kita kenal. Ada teori pidana absolut, ada teori pidana relatif, dan ada teori gabungan. Nah, kita akan bagi atau kita bahas satu persatu bagaimana secara historis ataupun secara konsep pemidanaan itu sendiri. Yang pertama yaitu konsep pemidanaan absolut. Konsep pemidanaan absolut itu dikenal sejak abad ke-18. Ini diterapkan yaitu dengan adanya balas dendam. Pembalasan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu legitimasi pemidanaan oleh negara. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh landasan Stehel, ada Hazewinkel-Schuringer, ada Immanuel Kant, dan beberapa tokoh yang lainnya. Nah, ada suatu filsuf yang mengatakan, yaitu Plato, mengatakan prudens punits quae peccatum sed ne peccetur. Artinya seseorang yang bijak menghukum bukan karena ia melakukan dosa, akan tetapi agar tidak lagi terjadi dosa itu. Artinya seseorang itu diberikan hukuman bukan semata-mata karena dia melakukan kesalahan saja, tapi untuk memberikan efek jera. Dan hukum pidana menurut teori absolut adalah hukum yang paling kejam karena dipertontonkan dan diperlihatkan di depan umum guna memberikan efek jera dan peringatan kepada semua orang untuk memberikan sanksi yang begitu tegas. Makanya hukum pidana absolut ini tidak main-main dalam penerapan hukumnya. Ada juga kita membahas tentang teori relatif. Apa sih teori relatif, teman-teman? Kita akan membahas lebih lanjut mengenai teori relatif ya. Jadi teori relatif itu memberikan suatu tujuan bahwa pidana sebagai pembalasan juga. Dan itu adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Jadi ada tujuan dan maksudnya gitu untuk pemidanaan itu sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut teorinya tokoh salah satu Van Vens dalam disertasinya dengan judul Generale Preventie. Generale Preventie yang mengatakan bahwa 3 fungsi pencegahan umum. Yang pertama adalah menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. Nah, lalu yang kedua ada tentang menjaga atau menegakkan norma hukum. Nah, ini salah satu atau kedua daripada tujuan teori relatif itu. Dan yang ketiga adalah pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan tersebut dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan. Nah, prevensi khusus juga ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hammel sebagai penganut teori relatif, prevensi umum atau prevensi berupa prevensi khusus bersama-sama dengan Franz von Liszt. Pidana bertujuan untuk menakutkan, atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, ini teman-teman yang menjadi perbedaan daripada teori pidana absolut dengan teori pidana relatif ya. Jadi teori pidana absolut itu tidak mengenal untuk konsep memperbaiki kepada pelaku, tapi hanya memberikan satu pembalasan. Dan dalam teori pemidanaan absolut juga dikenal pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Nah, artinya ketika pembalasan subjektif itu adalah suatu pembalasan yang dibebankan kepada pelaku atas perbuatan kejahatan itu sendiri. Nah, sementara
pembalasan objektif adalah suatu pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, kalau misalkan pembalasan subjektif itu lebih kepada pelakunya, kalau misalkan pembalasan objektif itu lebih kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Nah, tadi kita bahas mengenai teori tentang pemidanaan absolut dan pemidanaan relatif. Nah, nanti akan ada selanjutnya tentang teori gabungan. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu, anak-anak hukum pidana, teman-teman ilmu hukum yang sudah mempelajari tentang konsep pemidanaan atau teori pemidanaannya, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan terlebih dahulu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Buat teman-teman yang merasa ingin memberikan saran dan masukan, bisa komentar di bawah ini. Dan tunggu terus channel-channel konten edukatif saya dan juga channel-channel informasi seputar ilmu hukum. Jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk mendukung konten tayangan yang akan saya terus bagikan. Terima kasih, salam cerdas dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.